يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak dan Ibu, para jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama mengikuti kajian pada pagi hari ini, yaitu dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, wabil khusus kepada Bapak dan Ibu yang tergabung dalam majlis pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Semoga Bapak dan Ibu yang tergabung dalam majlis ini akan mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, selamat bertemu kembali dalam kajian ba'da subuh yang diselenggarakan oleh manajemen Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah, baik yang baru pertama kali gabung maupun yang sudah biasa bergabung. Baiklah, untuk mempersingkat waktu sebelum kajian kita mulai, perkenankan saya untuk membacakan sedikit adab dan tata tertib dalam majlis taklim online ini. Pertama dan yang paling utama, marilah kita luruskan niat kita semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tetap berpakaian rapih dan sopan serta menutup aurat walaupun ini adalah kajian online. Selanjutnya menghadirkan hati dan pikiran serta fisik kita agar bisa fokus mendengarkan ilmu dan hikmah dari guru-guru kita. Dan selama kajian berlangsung, host dan tim host akan memute all semua mikrofon peserta kecuali pembicara dan host. Dan kemudian kami akan stop video bila Bapak dan Ibu dalam posisi yang kurang ideal, berbaring atau mengantuk atau tidak menutup aurat. Dan jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom chat atau nanti berkesempatan raise hand atau bertanya langsung kepada ustadznya. Dan dimohonkan pertanyaan sesuaikan dengan tema kita pada pagi hari ini. Insya Allah hari ini kita dibersamai oleh Ustadz kita, Ustadz Taum Puli MA, dengan pembahasan yaitu makna kekayaan. Dan Alhamdulillah Ustadz kita sudah berada di tengah-tengah kita. Kita sapa dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ustadz sehat Ustadz? Alhamdulillah. Ini di Jakarta atau di NTT Ustadz? Masih di Jakarta. Oh, di Jakarta, awal ya. dulu baru ke NTT. Baik Ustadz, Ustadz nanti akan mengisi kajian kurang lebih sampai jam 6.30 dan dilanjut dengan sesi tanya jawab. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka kajian ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi
ja'alal ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Keluarga besar pejuang subuh Pondok Indah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang selalu menuntun kita untuk menjadi pengamal-pengamal syukur yang tekun. Allah perintah yang demikian itu agar hidup kita menjadi sentosa di dunia, lalu di akhirat nanti menjadi bahagia. Salam dan salawat abadi kita sajikan buat seorang manusia yang namanya selalu diucapkan oleh miliaran manusia di muka bumi ini. Akhlak dan budi pekertinya seperti samudra yang luas yang tidak pernah kering-keringnya. Cintanya kepada kita umatnya bukan hanya di bibir saja tapi juga diamalkan. Bukan hanya di dunia keindahan cinta beliau pun kelak kita akan rasakan manisnya di akhirat melalui syafaatnya. Dunia memang sangat miskin melahirkan pemimpin sekelas beliau. Itulah Nabi kita semua, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku sekalian, tema pembahasan kita pagi ini adalah tentang makna kekayaan. Kalau kita mendengar kata kaya atau kekayaan, maka segera terlintas dalam benak kita adalah harta, uang, materi. Biasanya tidak jauh dari itu. Harta, uang, materi. Padahal Al-Quranul Karim memiliki perspektif yang sangat luas. Bahkan orang yang sudah kita kubur pun mendapatkan rizki. Yang rizki pun selalu kita konotasikan dengan harta, uang, materi. Dalam Ali Imran, surah ketiga ayat 169. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. Jangan pernah kalian menduga orang-orang yang gugur di jalan Allah itu amwata, mereka mati. Bal ahyaun, akan tetapi mereka hidup. Di mana mereka hidup? Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Karena mereka hidup, mereka butuh rizki. Yurzakun, selalu dapat suplai rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wawasan kita tentang rizki, tentang kekayaan harus dirubah. Kita juga harus bisa mengatakan bahwa harta, uang, materi itu rizki, itu kekayaan. Iya. Tetapi hari ini orang lain sakit, kita dikasih kesehatan, itu pun rizki besar buat kita. Kita tinggal di komplek atau lingkungan yang penuh dengan kesolehan dan ketakwaan, itu rizki besar buat kita. Banyak orang yang pindah komplek, pindah rumah, gara-gara karena tetangganya tidak kondusif. Punya istri yang soleha itu rizki. Punya suami yang bijaksana dan saleh itu juga rizki. Punya anak-anak, bahkan sebelum zuhur, azan dikumandangkan, dia sudah di masjid, itu rizki besar. Lebih dari itu, Al-Quran mengatakan, yang sudah wafat pun dapat rizki. Sementara orang yang sudah wafat, hidup di alam yang jauh berbeda dengan alam kita sekarang. Maka rizkinya pun pasti jauh berbeda. Karena di sana gaib, alam kubur barzah itu gaib, maka rizkinya pun bentuknya rohani. Bentuknya gaib. Tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa diindrawi. Itu. Artinya, perspektif kita tentang rizki, tentang kekayaan harus dirubah. Harus kita lihat secara holistik. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, Al-Quranul Karim memiliki pandangan tersendiri tentang makna kekayaan.
Berbeda jauh dengan manusia modern, masyarakat yang selalu melihat sesuatu dari sudut pandang kebendaan semata-mata atau materialisme. Al-Quranul Karim memandang kekayaan itu dalam perspektif yang sangat luas. Subhanallah, dalam Al-Quran, kaya itu atau kekayaan itu sering dimaknai dari kata ghina. Kata ghina disebutkan sebanyak 73 kali dalam berbagai bentuknya dan dimaknai dengan kekayaan. Yang kemudian dipahami secara keliru hanya semata-mata pada kekayaan materi, punya harta, punya uang, punya kafling tanah di mana-mana. Itulah deretan kekayaan yang kemudian hanya tereduksi pada makna kekayaan materi semata-mata. Itu sebabnya sebagian ulama tafsir terpengaruh oleh makna ini, lalu kemudian mereka kebingungan ketika berhadapan dengan surah Ad-Duha, surah ke-92, ayat 8, wawajadaka ilam fa'azna, dan dia Tuhanmu mendapatimu wahai Muhammad seperti seseorang yang sedang dalam kekurangan, fa'azna, maka dia memperkaya engkau. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam fakta sejarahnya, memang di awal-awalnya beliau kaya luar biasa, apalagi membangun relasi bisnis dengan seorang perempuan yang sangat mulia, kaya raya, yang konon katanya 2/3 kekayaan Mekah pada saat itu dikuasai, dimiliki oleh beliau, subhanallah. Lalu kemudian beristri kepada perempuan yang sangat mulia, Bunda Khadijah itu. Luar biasa. Tapi saat menjelang turunnya wahyu, proses perdagangan sudah mulai dikurangi karena mulai giat untuk berdakwah. Dan didapati Rasul itu hidup dalam kekurangan. Hidup dalam kekurangan. Bahkan kalau pakai bahasa sekarang, Nabi kita itu belum pernah mengenal spring bed, kursi sofa, peralatan rumah tangga yang serba mewah. Di dapur ada kulkas, semua kamar ber-AC. Tidak. Bahkan rumah Rasul pun tidak ada kamarnya. Begitu buka pintu, langsung kelihatan isi rumah. Masya Allah. Sebuah paradok yang sangat jauh sekali jika kita bandingkan dengan kemegahan istana Romawi dan Persia pada saat itu. Tapi di tengah-tengah kesederhanaan rumah Rasul, beliau sanggup untuk mengucapkan baiti jannati, rumahku ini jadi surga bagiku di dunia. Rumahku ini, yang lantainya pasir ini, yang ruangannya tidak ber-AC ini, jadi taman surga bagiku di dunia. Kenapa Rasul mengucapkan itu di tengah-tengah kekurangan materi? Karena seluruh penghuni rumah tangga Rasul, amalan mereka memang amalan surga. Kekurangan materi, hidup dalam suasana yang apa adanya, tapi bukan menjadi penghalang membuat kita menjadi mendekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dengan itu menjadi prasyarat tumbuhnya sakinah dalam rumah tangga. Semua amalan para penghuni rumah tangga Rasul, amalan mereka memang amalan surga. Maka itu tidak menghalangi mereka untuk saling senyum walaupun di tengah kekurangan. Saling bahagia di tengah penderitaan. Itu sebabnya saudara-saudaraku sekalian, pembahasan kita ini harus kita renungkan dalam-dalam.
Itu sebabnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mendefinisikan kekayaan itu, laisal ghina an kasratil arab. Yang dinamakan kekayaan itu bukan kaya harta, punya mobil sejumlah keluarga, punya rumah gedung mewah luar biasa. Di belakangnya ada kolam renang, di sampingnya ada mini golf, punya kafling tanah di mana-mana. Depositnya bukan saja di dalam negeri tapi di luar negeri. Yang dinamakan kekayaan itu bukan kaya harta. Walakinnal ghina, akan tetapi hakikihnya kekayaan itu, substansinya kekayaan itu, ghina nafs, kaya jiwa. Kaya jiwa. Kekayaan perspektif inilah yang kemudian menjadi kekayaan sejati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kekayaan jenis ini yang kemudian dikembangkan pagi, petang, siang, malam. Maka saat hadir di hadapan Allah dalam keseluruhan ibadahnya, kehadirannya itu total betul. Tidak ada cadangan buat dunia dan segala isinya. Kenapa? Karena kekayaan jiwa yang menjadi semangat beliau untuk hidup. Nah, itulah tadi makanya sebagian mufassirin yang tadinya terpengaruh oleh makna kekayaan tadi, terjawab keraguan mereka, kebingungan mereka ketika menemukan hadis tadi. Ternyata Rasul mendefinisikan kekayaan itu berbeda jauh dengan wawasan masyarakat yang materialis seperti hari ini. Yang dinamakan kekayaan itu bukan kaya harta, tapi kaya jiwa. Dari situ kita bisa memahami kenapa sehingga Rasul pada saat sholat tahajud memilih kehadirannya di hadapan Allah itu dengan kehadiran yang total, kehadiran yang paripurna. Abu Abdullah Huzaifah Al-Yamani pernah bercerita, punya pengalaman pribadi bersama Rasulullah untuk sholat tahajud dalam sebuah perjalanan. Beliau waktu itu menjadi makmum, Rasul menjadi imam. Selesai Rasul membaca surah Al-Fatihah, bacaan suratnya surah Al-Baqarah. Dalam hati Huzaifah, ini kata Huzaifah, dalam hatiku, mudah-mudahan sampai ayat ke-100 Nabi-nya ruku. Ternyata tidak. Nabi tidak ruku. Dilanjutkan 101, 102, bahkan tuntas Al-Baqarah 280. Maka ketika itu dia banting setir lagi, mudah-mudahan tuntas Al-Baqarah Nabi-nya ruku. Ternyata tidak juga. Rasul melanjutkan surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Setelah tuntas Ali Imran, rukukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak itu. Nyambung An-Nisa. Tuntas An-Nisa, baru kemudian Rasul rukuk. Pada saat ketika rukuk, lama rukuknya seperti pada berdiri rakaat pertama, kata Huzaifah. Entah berapa kali tasbih yang beliau baca. Entah begitu lamanya beliau berasik masgul dengan Allah Subhanahu wa taala. I'tidal, bangkit dari rukuk, lamanya seperti berdiri pada rakaat pertama, dan saat ketika dia rukuk. Dan ketika sujud, lamanya sama seperti berdiri pada rakaat pertama, rukuk, i'tidal. Begitu lamanya beliau beraudiensi dengan Allah di setiap momentum tanpa dikurangi. Sama berdiri pada rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, dan seterusnya.
sampai ruku', i'tidal, sujud, dan lain sebagainya dalam kualitas yang sama. Kenapa Rasul mampu mengucapkan itu? Berlama-lama beraudensi dengan Allah, berlama-lama curhat dengan Allah, berlama-lama konsultasi dengan Allah. Karena beliau tidak mau cepat-cepat berpisah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Chemistry-nya itu langsung ketemu, langsung dapat. Maka beliau jatuh cinta terus dengan Allah. Makanya suatu saat ibunda kita Aisyah, ketika dalam sebuah tidur malam beliau terjaga melihat Rasul sedang sujud. Karena lama sujud, beliau khawatir kalau ada apa-apa sedang menimpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau cubit tangannya, tapi di atas gamis. Selesai sholat, Rasul bertanya, ibunda kita menjawab, aku khawatir ada apa-apa denganmu ya Rasul. Aku khawatir. Sampai suatu saat, dalam satu momentum, ibunda kita Aisyah mengatakan, oh seperti amat ibadahmu kepada Allah. Rasul malah menjawab, afala uhibbu an abdan syakura. Apakah aku tidak senang ketika Allah mengatakan kepada aku sebagai hamba yang pandai bersyukur. Salatnya pun dijadikan sebagai momentum syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selama ini kita mengatakan kalau syukur itu kalau sudah keluarkan 2,5%. Sudah menyampaikan makanan yang kita sedang makan kepada orang lain. Sudah menyampaikan zakat kepada fakir miskin yatim piatu, itu syukur. Ternyata syukur dalam pandangan yang lebih luas, rukuk sujud kepada Allah pun bahagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada satu sujud, sujudnya sujud syukur. Sujud tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu. Rasul tidak mau momentum perjumpaan yang sedang dirasakan, yang menghasilkan kebahagiaan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Cepat-cepat putus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa beliau begitu lama saat ketika membaca surat? Kenapa beliau begitu lama ketika rukuk, sujud, dan lain sebagainya? Karena chemistry yang beliau dapatkan tidak bisa dihargai dengan apapun, dan modal kekayaan yang digunakan untuk berjumpa dengan Allah bukan modal materi, modal kekayaan rohani. Ghinan nafs, kaya jiwa, kaya rohani, kaya hati. Kalau kita mau jelaskan lebih jauh, Allah itu kan eksistensinya gaib. Karena gaib, untuk bisa berjumpa dengan Allah tidak bisa kita andalkan kekayaan materi, harus kekayaan rohani, karena yang dihadapi ini sesuatu yang gaib. Ketika salat kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Badan kita dirukuk, badan kita disujudkan. Saat takbiratul ihram, tangan digerakkan, bukan tangan ini yang sampai kepada Allah. Allahnya gaib, walaupun tangan kita digerakkan. Saat ruku dan sujud, semua anggota badan kita dirukuk dan disujudkan. Bukan semua anggota badan yang kelihatan itu yang sampai kepada Allah. Semua gerak fisik dalam sholat, dalam rangka memancing kalbu, mengarahkan kalbu, memfokuskan kalbu, supaya fokus terus.
dengan Allah yang sedang dituju. Orientasi sholat tidak akan pernah luput, karena pada saat itu orientasi jelas. Karena Allahnya sendiri gaib. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan modal kekayaan rohani untuk berjumpa dengan Allah. Maka pada saat ketika dia sudah berjumpa dengan Allah dalam salat, dalam tanda petik, di saat itu dia nggak mau cepat-cepat berpisah dengan Allah. Maka dipilihnya surat-surat yang panjang-panjang. Tadi rumah tangga Rasul, rumah Rasul begitu sederhana, nggak ada kipas anginnya, apalagi AC. Lantainya pasir, bukan marmer. Masya Allah. Tapi beliau mengatakan, inilah taman surga bagiku di dunia. Karena modal pada saat membangun rumah tangga dengan kekayaan rohani, bukan kekayaan jasmani. Bahkan Rasul mengatakan siapa saja yang memilih pasangannya karena harta, harta boleh jadi menjadi sumber malapetaka dalam rumah tangga. Kalau dia memilih kekayaan, kalau memilih pasangannya itu karena kecantikan, kegantengan, kecantikan, kegantengan bisa menjadi sumber keretakan dalam rumah tangga. Tapi kalau memilih pasangan karena agamanya, dia akan menjadi jaminan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jaminan kebahagiaan pada rumah yang ukuran hanya seberapa saja. Hanya seberapa saja. Bahkan kebahagiaan itu didapatkan dari situ sehingga menjadi bahagia di kantor, bahagia lagi berhubungan dengan rekan bisnis, bahagia di jalan walaupun macet, bahkan bahagia di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kekayaan andalannya adalah kekayaan jiwa, bukan kekayaan harta. Kalau hari ini di dalam saraf-saraf berpikir kita bahwa yang namanya kekayaan itu harta, uang, dan materi, dan lain sebagainya, maka pada saatnya ketika kita berjumpa dengan Allah, melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, mesti hadir dalam salat, mesti hadir dalam puasa, mesti hadir dalam zakat. Maka kemudian menjadi nggak ikhlas, mesti hadir di dalam haji kita. Akhirnya capek-capek nabung, tapi hasilnya boleh jadi nol di sisi Allah Subhanahu. Ini yang perlu kita cermati, sehingga jangan sampai kita lupa, dilengahkan oleh dunia, lalu kemudian pada saat yang sama akhirat kita menjadi terlupakan, sama Allah menjadi mudah kehilangan orientasi. Maka laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Jadi namakan kekayaan itu bukan kaya harta, walakinnal ghina, sejatinya kekayaan itu kekayaan jiwa, kaya jiwa, kaya jiwa. Saudara-saudaraku sekalian, pembahasan ini bukan menuntun kita supaya menafikan kehidupan dunia lalu kemudian menghadirkan pentingnya hidup di akhirat. Tidak. Bagaimanapun juga dunia itu penting untuk akhirat kita. Dunia mazratul akhirat. Dunia itu sawah ladangnya bagi kehidupan akhirat. Dunia itu sebab, akhirat itu akibat. Bagaimana akibat yang kita dapatkan di sana tergantung sebab yang hari ini kita tanam. Karena tidak akan mungkin kita nanam padi, tumbuhnya jagung. Dan tidak akan mungkin kita nanam jagung, tumbuhnya padi, apalagi sagu. Tidak. Nanam kebaikan yang dipanen nanti kebaikan. Nanam keburukan, kejahatan, kemaksiatan yang dipanen nanti di akhirat pun tidak jauh dari itu. In khairun fa khairun, in syarrun fa syarrun. Jika baik balasannya baik, jika buruk balasannya juga akan buruk. Maka ketika dijelaskan ini bukan berarti kita menafikan hidup di dunia dan segala isinya. Dijelaskan ini bukan berarti kalau begitu kita harus bermiskin-miskin saja dalam kehidupan. Oh tidak.
Umat Islam harus kaya. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat. Masya Allah. Dirikan salat, tunaikan zakat. Zakat itu kewajiban yang diemban oleh orang yang sudah mampu. Artinya apa? Orang kaya itu orang yang pandai mendirikan sholat, tapi juga di saat yang sama, dia juga harus kaya. Orang Islam harus begitu. Dia juga harus kaya, supaya bisa mengeluarkan zakat. Sering saya menjelaskan di sini, pada saat kita sholat dimulai dengan takbiratul ihram. Lalu disudahi dengan salam, disimbolisasikan dengan menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, itu proses kita identifikasi lingkungan. Identifikasi lingkungan. Di kanan ada sahabat kita, di kiri ada teman kita. Dia tidak butuh zakat. Kalau begitu kita keluar masjid, identifikasi lingkungan. Jangan-jangan ada rumah dekat masjid kita yang sekarang ini lagi membutuhkan pertolongan kita. Atau kalau memang tidak ada, maka keluar dari komplek. Jangan-jangan ada panti asuhan yang membuat yang di dalamnya ada anak-anak yatim yang sedang menunggu sedu-sedan dari kita. Identifikasi lingkungan. Lalu perintah kedua, ita'iz zakat, keluarkan zakatnya. Kita salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, setelah perintah sholat adalah zakat. Ayo keluarkan zakatnya. Keluarkan apa yang hari ini menjadi karunia Allah di tangan kita. Subhanallah. Sebab kalau tidak dikeluarkan lalu kemudian masih dalam genggaman tangan kita, hukumnya sama dengan mencuri kalau sudah sampai nisabnya. Hukumnya sama dengan mencuri. Dan dia akan menjadi racun bagi harta kita yang lain. Itu yang kalau kita makan bisa menjadi penyakit yang menggerogoti tubuh kita. Pada dimensi ini kita harus masuk. Jadi kalau kita melihat penyakit hanya karena ini karena ini karena sebabnya ini. Iya, karena sebabnya itu. Tapi juga ada sebab spiritual yang boleh jadi hanya karena kelalaian kita mengeluarkan zakat, yang kita makan adalah hak orang lain. Dan itu bisa menjadi penyakit dalam tubuh kita. Di samping itu menjadi faktor membuat kita menjadi tidak ikhlas, membuat kita menjadi kurang sabar, susah mendatangkan ketawaduan, dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, andalan kekayaan Rasul itu kaya jiwa. Kaya jiwa. Makanya kekayaan jiwa ini yang membuat seseorang selalu memiliki sikap merasa cukup dengan apa yang dalam sholat, ketika duduk di antara dua sujud, kita disunahkan untuk berdoa, Rabbighfirli warhamni wajiburni warzuqni. Rabbighfirli, ampuni aku. Sayangi aku ya Allah. Cukupkan aku, anugerahkan aku rizki. Di sini kita melihat, kita minta rizki, tapi sebelumnya kita disuruh sama Rasul, minta sama Allah juga sebelum rizki datang, dihadirkan satu rasa dalam kalbu, kekayaan jiwa, kekayaan rohani, merasa cukup dengan apapun yang menjadi takdir Allah, keputusan Allah. Bahwa itu kurang, sementara kebutuhan kita melampaui itu, hadirkan rasa cukup dengan diri kita, cukup dengan apa yang menjadi keputusan Allah. Karena rasa cukup itu aset yang sangat besar untuk kita menjadi husnuzon kepada Allah atau menjadi suudzon. Kita menyangka Allah itu tidak cukup kemampuannya untuk mengidentifikasi kebutuhan kita hari itu. So, kalau jiwa kita ini sudah punya rasa cukup, maka kurangnya pun bisa dicukup-cukupkan.
Kalau tidak punya rasa cukup, banyaknya pun belum cukup. Jadi akhirnya kapan mau syukur pada Allah Subhanahu. Ini salah satu kekayaan jiwa, kekayaan rohani. Nah, dikasih tahu seperti ini bukan berarti kita menafikan dunia, tidak. Bahkan pagi-pagi betul Allah masih tahu suyyida lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal had. Dihiaskan kepada manusia kecenderungan untuk cinta kepada wanita kalau dia laki-laki, kalau perempuan cinta kepada laki-laki. Kalau sudah diresmikan dalam pernikahan, kepengen punya anak, wal banin, rasa cinta kepada anak. Dan kalau sudah punya seperti itu, kepengen punya harta benda kekayaan, wal khailil musawwamati minadz zahabi, dari emas, wal fiddah, perak, wal khailil musawwamah, kuda tunggangan, kendaraan maksudnya, pengen punya sepeda, motor, pengen punya mobil, dan lain sebagainya. Wal an'am, binatang peliharaan. Wal hars, sawah ladang, bertani. Kalau wal an'am, beternak, dan lain sebagainya. Tapi Allah memberikan stressing. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan, kenikmatan hidup di dunia. Di dunia, kebutuhan yang dicukupkan di dunia. Gitu. Wallahu indahu husnul ma'ab. Tapi ada yang lebih indah. Kalau kepengen supaya kita dapatkan. Di mana keindahan itu? Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan ini kepada kita demi untuk menselaraskan kodrati manusia. Bahwa di dalam diri kita pun sama, ada jasmani, ada rohani, ada tubuh biologis, ada ruh. Maka kekayaan pun ada dua, ada kekayaan jasmani, materi, ada kekayaan rohani, non-materi. Diselaraskan supaya kita proporsional untuk mengelola. Jangan sampai hanya untuk kekayaan jasmani, materi aja, materi aja, materi aja. Pagi, petang, siang, malam. Sampai kita nggak kenal waktu. Sementara di saat yang sama, rohani kita pun kepengen diisi dengan kekayaan-kekayaan rohani. Tapi kita lupa. Ada taklim di kantor, kita nggak mau hadirin. Ada pengajian di lingkungan kita tidak mau datangi. Padahal itu bagian dari cara kita untuk mengisi kekayaan-kekayaan rohani. Dari sini, agama ingin mempertegas bahwa substansinya manusia itu ada pada unsur dalamnya, bukan pada unsur luar. Agama ingin mendorong kepada kita bahwa kita yang sesungguhnya itu ada pada unsur dalamnya kita, bukan unsur luarnya kita. Kaum materialis mengatakan yang namanya manusia itu unsur luarnya, bukan unsur dalamnya. Akunya manusia itu dalamnya. Kalau materialisme, akunya manusia luarnya. Luarnya. Agama mendorong semua aset yang kita miliki jadikan sebagai alat untuk akhirat, bukan sebagai tujuan. Tapi kalau materialisme, jadikan sebagai tujuan. Tidak usah berpikir tentang alam kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Tidak usah. Kubur belum tentu ada. Masyar apalagi. Akhirat udah itu ilusi saja. Udah berkaya-kaya saja. Tapi agama tetap kekeh mendorong kita. Ayo, nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu. Gitu. Makanya, saudara-saudaraku sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari,
seorang yang sangat luar biasa. Tawadu, waroknya. Selalu memberi kritik yang sangat tajam, kecuali terutama ketika Rasul sudah diwafatkan oleh Allah. Masa Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, ketika melihat ada semacam langkah-langkah eksekutif yang sudah keluar dari koridor, beliau selalu menyampaikan pesannya, tidak takut, walaupun kekuasaan mereka begitu mutlak. Masya Allah. Terhadap Abu Dzar, Rasul pernah memesan, Ya Aba Dzar, istagni biginallah. Merasa cukuplah dengan kekayaan Allah. Yughnikallah. Kalau kamu sudah merasa cukup dengan kekayaan Allah, maka Allah akan mencukupkan engkau. Walau hidup dalam kekurangan, Allah akan mencukupkan engkau. Apa kekayaan Allah? Tidak mudah untuk menjawabnya. Karena semua alam ini, makrokosmos ini, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi melalui Al-Quran dan Sunnah, kita dapatkan secercah informasi. Apa kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kalau siapapun memilikinya, menjadikannya menjadi kekayaan utamanya, modal utamanya, maka dia sangat mudah menggenggam dunia dan sangat mudah meraih akhirat. Melalui Al-Quran dikatakan bahwa sumber kekayaan itu ada pada sisi Allah. Hari ini kita punya segalanya, itu bukan berasal dari diri kita, karena waktu lahir kita ngebawa apa-apa. Dari mana asalnya? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Fatir surah 35 ayat 15. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Antumul fuqara'u ilallah. Kalian semua fakir kepada Allah. Ini pengumuman besar dari Allah untuk semua umat manusia. Panggilan universal. Semua manusia disadarkan oleh Allah melalui ayat. Antumul fuqara'u ilallah. Kalian semua fakir kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ya Allah. Allah itu dia yang maha kaya. Tidak membutuhkan apapun dari makhluk. Al-Hamid. Maha terpuji. Yang puji-pujian itu sempurna. Sempurna banget. Kalau kita cermati ayat ini, ternyata Allah melabelkan status baku melekat pada diri manusia. Semua manusia itu fakir. Status primernya itu fakir. Dan coba kita bayangkan, ini Ramadan baru saja kemarin lewat, kita mengelola zakat. Ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Nomor pertama, nah, kalau dalam At-Taubah surah ke-9 ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i. Sesungguhnya sedekah maksudnya di dalamnya situ adalah zakat. Karena zakat itu bagian dari sedekah. Sedekah itu istilah yang sangat kompendium, mencakup segala-galanya, termasuk di dalamnya senyum dan lain sebagainya. Di dalamnya juga termasuk zakat. Zakat itu diperuntukkan lil fuqara, untuk orang-orang fakir, wal masakin, kemudian orang-orang miskin. Kenapa fuqara lebih dahulu mendapat skala prioritas? Karena fuqara, fakir, orang yang hidupnya lebih susah dari orang miskin. Kalau punya pakaian kering di badan,
Kalau ada makanan, dia makan pagi, tapi nggak berpikir siangnya ada makanan apa tidak, apalagi sore atau malam. Hidupnya lebih susah dari orang miskin. Dan bayangkan, antumul fuqara'u ilallah, kalian semua fakir kepada Allah. Kalian semua butuh kepada Allah. Kamu akui atau tidak akui, kamu mau atau tidak mau, fitrah kalian itu butuh kepada Allah. Apakah mereka yang hari ini mengatakan, aku tidak butuh Tuhan, lalu berhenti bernapas pada saat itu? Kalau dia bernapas, bernapasnya pakai fasilitas udara, oksigen dari siapa? Jantungnya bekerja atas kendali siapa? Paru-parunya bekerja atas kendali siapa itu? Ginjalnya memfilter darah atas kendali siapa? Diakui atau tidak, walaupun ada seseorang mengatakan, aku tidak butuh Tuhan, dia sebetulnya punya Tuhan, bukan tidak bertuhan. Persoalannya Tuhannya asli atau Tuhannya palsu. Itu saja. Dan kita semua fakir. Allah nyuruh kita tiarap sama-sama. Dari sini kemudian, aduh ya Allah, apalah kita di hadapan Allah, seperti debu di atas debu, tidak punya makna dan arti apa-apa. Kalau hidup menjadi hamba yang gagal bersyukur kepada Allah, tidak diakui kehambaan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua ini fakir. Semua kekayaan itu milik Allah. Apa yang kita miliki hari ini milik Allah. Dan dia berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang, kekayaan apa saja yang dimiliki oleh Allah? Ayo kita cermati. Saat ketika Allah menjelaskan, ini ada surah Ar-Rahman, surah ke-55. Subhanallah. Surah Ar-Rahman, dia yang maha pemurah, dia yang maha pengasih. Saking pengasihnya itu begitu luar biasa, yang tidak menyembah kepadanya, tidak mengakui dirinya sebagai Allah, Tuhan, seluruh sekalian alam, tetap dikasih. Ar-Rahman, luar biasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi buat orang beriman, ketika Allah mengungkap dirinya Ar-Rahman, Maha Pengasih, apa yang dikasih pada ayat itu? Apa yang dikasih dalam surat itu? Nikmat pertama yang diberikan oleh Allah kepada manusia, kepada orang-orang beriman itu apa? Ayat kedua menyusul. Allamal Qur'an, pengajaran Al-Qur'an. Maka kekayaan yang paling utama, kekayaan yang sangat luar biasa, yang siapapun kalau memiliki kekayaan itu, dia manusia paling kaya di dunia. Allamal Qur'an. Hari ini di rumah kita, apakah ada Al-Quran? Di rumah ada 5 orang, bapak, ibu, 3 orang anak. Ada enggak 5 Al-Quran di dalam rumah kita? Kalau ada, pernahkah kita baca? Ada orang dalam Ramadan baru dia baca Quran. Setelah Ramadan, Al-Qurannya itu ditutup, dikunci di lemari, di perpustakaannya, diambilnya pada saat Ramadan lagi, atau pada saat sekali-sekali kalau dia butuh. Padahal rohaninya sedang menjerit, kepengen mendapat asupan kalamullah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan membacanya, orang yang mendengar bacaan orang lain pun menjadi sumber kekayaan yang tidak sedikit masuk ke dalam kalbu kita, rohani kita. Kekayaan pertama yang disebut oleh Allah dari Allah yang Maha Memberi, Ar-Rahman, Al-Quran. Maka siapa yang dianugerahkan Allah Al-Quran dan pemahamannya, lalu segera setelah itu dia mengatakan bahwa apa yang dimilikinya hari ini kecil, yang lainnya lebih utama, mobil, rumah mewah, dan lain sebagainya. Kalau itu yang menjadi pandangannya, dia sedang mengecilkan yang agung dan mengagungkan yang kecil.
khairun nas, sebaik-baik manusia. Man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Mereka yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan kembali. Dia nggak mau ketika mempelajari lalu kemudian menjadi ilmu buat dirinya, lalu bermanfaat untuk dirinya atau minimal buat keluarganya, tapi dia ajarkan kepada orang lain lagi, bukan saja untuk keluarga tapi juga di luar rumahnya. Itu sebaik-baik manusia. Karena mereka merespon Al-Quran sebagai kekayaan sejati dari Allah, kekayaan besar dari Allah. Semua ilmu Allah ada dalam Al-Quran. Pembuktiannya tinggal kita cari melalui hamparan alam raya dan segala isi. Kita lupa, kita hanya tercengang ketika melihat penelitian. Lalu kemudian ditemukan satu hasil penelitian begini. Kagum kita dengan penelitian itu. Tapi sebetulnya modal awal seseorang melangkah pada saat melakukan penelitian ada dalam Al-Qur'anul Karim. Ada dalam Al-Qur'anul Karim. Galileo Galilei pada abad ke-16 Masehi dia menemukan bahwa matahari ternyata tidak stasioner. Tidak tetap di tempat, tapi dia juga bergerak juga. Dan pusat tata surya bukan bumi, geosentrisme, tapi matahari ternyata, heliosentrisme. Dari teleskop sederhana yang beliau kembangkan, dia lakukan peneropongan, ternyata matahari menjadi pusat tata surya, bukan bumi, seperti yang ada di dalam perjanjian lama. Perjanjian lama, pusat tata surya adalah bumi, bukan matahari. Dan ternyata mataharinya pun tidak stasioner, tidak tetap di tempat, dia pun bergerak juga. Al-Quran mengatakan, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wa lal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falakin yasbahun. Semua benda falak yasbahun, berenang. Kalau disebutkan dalam ayat tadi hanya matahari dan rembulan, karena matahari dan rembulan punya efek langsung dengan bumi. Bahwa di selain itu ada planet bulan, Mars, Jupiter dan lain sebagainya. Kita disuruh untuk melakukan penelitian, riset. Lalu kalau diungkap semua dalam Al-Quran, Al-Quran setebal apa? Al-Quran sudah mengatakan, yasbahun, sabaha, berenang. Orang berenang melakukan gerak, pindah dari satu titik ke titik yang lain. Maka matahari tidak stasioner. Dia bukan tetap di tempat, lalu dikelilingi oleh planet-planet yang lain. Yang waktu itu ketika dia publis hasil penelitiannya, langsung segera mendapatkan respon keras dari gereja. Gereja yang punya koneksi yang sangat kuat dengan penguasa dengan kekuasaannya, beliau pun akhirnya kemudian dipenjara. Meninggalnya di penjara. Tapi beberapa tahun setelah itu, abad setelah itu, penelitian ilmiahnya diakui sebagai ilmu pengetahuan. Bahwa pusat tata surya bukan bumi, tetapi matahari. Awal tahun 90-an, Paulus Yohanes II mengakui juga bahwa pusat tata surya bukan bumi, walaupun Injilnya tidak dirubah. Gitu. Artinya ilmu Allah itu ada di dalam 30 juz itu. Kitanya yang tidak pede dengan Al-Quran kita hari ini, saudara-saudara sekalian. Kemunduran umat Islam karena kita sudah menjauh dengan Al-Quranul Karim. Isi kalbu kita, gemburi lahan-lahan kalbu kita, supaya subur di atasnya dengan Al-Quranul Karim. Ilmu-ilmu Allah yang sangat luar biasa. Kekayaan pertama yang diungkap dalam Al-Quran adalah Al-Quran itu sendiri. Siapa yang memiliki, dia paling kaya. Punya segalanya tapi tidak memiliki Al-Quran, tidak memiliki pemahamannya, kita kering terus. Merasa miskin terus, dan miskin terus. Walaupun kaya. Yang kedua, hikmah. Hikmah. Itu kekayaan besar juga.
yang digelontorkan Allah kepada orang-orang yang dipilih langsung oleh Allah. Yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah kepada orang yang Dia kehendaki. Gak semua orang mendapatkan hikmah. Mereka yang dekat dengan Allah saja. Wa may yu'tal hikmata, dan siapa-siapa saja yang mendapatkan hikmah, dia mendapatkan khairan katsira, kebaikan yang unlimited, kebaikan yang banyak. Faqad utiya khairan katsira, yang mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah. Kebaikan dalam ibadah sehingga terbawa kekhusyuan terus, kebaikan dalam sosial sehingga ikhlas memberi, kebaikan dalam bentuk apa saja Allah akan kasih. Buat yang lagi sakit, kebaikannya dalam bentuk sehat, maka dikasih kesembuhan. Dituntun langkahnya ke rumah sakit. Ketemu dokter yang luar biasa membuat dianya care. Cepat sembuh. Cepat sembuh. Dalam momentum tertentu, penyakit dengan penyakit yang sama, dokternya juga sama, mungkin lebih lama lagi sembuhnya. Itu. Karena boleh jadi ketakwaan kita mulai menurun pada saat itu. Jadi ada koneksi sebetulnya antara jasmani dan rohani. Selama ini kalau tubuh kita sakit, baru kemudian kita ke rumah sakit. Tapi kalau rohani kita sakit, nggak pernah ke majelis-majelis taklim. Nggak pernah sholat dengan mendatangkan kekhusyuan yang luar biasa. Nah, ini yang menjadi anomali, paradok yang sangat jauh, kadang-kadang ditemukan dalam diri kita. Apa itu hikmah? Kemampuan untuk melihat pilihan-pilihan yang ada. Ada yang terbaik, ada yang baik, kurang baik, tidak baik. Orang yang punya hikmah selalu mencari yang terbaik untuk mendatangkan maslahat dan menolak mudarat. Banyak orang yang lumpuh kekuatan furqan, pembeda dalam dirinya, karena nggak punya hikmah, karena jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian, itulah kekayaan, makna kekayaan. Sejatinya kekayaan sesungguhnya bukan kekayaan harta, uang, materi. Maka kebahagiaan yang sesungguhnya bukan kebahagiaan yang muncul karena punya materi banyak. Tidak. Kebahagiaan hakiki itu kalau kita dapatkan saat ketika kita dekat dengan Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan ingat kepada Allah, hati kamu menjadi tenang. Dan itulah kekayaan yang sejati. Hati tenang. Dalam kondisi hati tenang, tumbuh kesabaran, datang keikhlasan, menjamur ketawakalan, ketakwaan, insya Allah. Hidup kita jadi mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan, dipersilakan saudara-saudaraku sekalian. Baik Ustaz. Syukran jazakumullah. Suara saya terdengar Ustaz? Terdengar Ustaz. Oh, Ustaz. Baik Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Syukran Ustaz atas pemaparannya. Kita menjadi ada perspektif baru, wawasan baru bahwa tentang kekayaan yang lebih luas lagi. Karena selama ini kita memahami banyak dari kita itu bahwa kekayaan itu hanyalah yang bersifat materi. Ternyata yang hakiki adalah kekayaan batin. Dan salah satunya adalah tadi Al-Quran dan hikmah. Baik Ustaz, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, izinkan saya membacakan sedikit pengumuman untuk kegiatan kita, kegiatan perjuangan subuh. Yaitu pada hari Jumat, kegiatan kita yaitu Jumat pagi, dimulai dari pukul 5 sampai pukul 7. Itu ada gerakan membaca Al-Quran Tartil bersama dengan Ustadz Muciar Misi dan biasa dipandu oleh Bapak Haji Edi. Dan pada malam harinya kita pada pukul 8 malam kita akan kembali bertemu dalam kajian keluarga Sakinah yang akan dipandu oleh Ustazah Dr. Hajah Fatmi Irsyah MAG
dan biasanya akan dihadirkan bintang-bintang tamu yang menarik. Seperti pada pekan lalu, bintang tamunya adalah seorang pengusaha sukses di Jepang yang berbisnis halal food. Itu sangat menarik sekali. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin hadir menambah wawasan tentang keluarga Sakinah bisa hadir. Di hari Sabtu, tanggal 19 Juni pada pukul pagi hari seperti hari ini, yaitu pukul 5.30 sampai pukul 7, kita akan bersama Ustadz Ahmad Sarwat LCMA, yaitu kajian waris. Dan pembahasannya pada kali ini adalah cara hitung waris dengan aplikasi. Jadi akan dibahas tentang waris dan cara menghitungnya agar praktis dan mudah. Dan di hari Ahad, insya Allah kita dibersamai oleh Ustadz Profesor Dr. Hamdani Anwar MA, yaitu kita melanjutkan kajian tadabbur Al-Quran kita, yaitu surat Ali Imran, dilanjutkan yaitu masuk di ayat 104 sampai dengan ayat 107. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin hadir menambah wawasannya tentang Al-Quran, memperdalami lebih Al-Quran. Jika selama ini kita membaca, maka kita mentadabburi agar kita bisa mengamalkannya. Dan setelah kajian pagi hari di hari Ahad, insya Allah kita akan silaturahmi online di Gua Ashabul Kahfi yang ada di Turki. Jadi nanti akan dipaparkan di sana objek-objek wisata yang menarik dan juga tentang kehidupan Muslim yang ada di sana. Dan laporan kegiatan sosial Jam Subuh Peduli Palestina. Laporan akhir penggalangan dan dana Peduli Palestina dapat kami sampaikan sebagai berikut. Alhamdulillah penerimaan Peduli Palestina melalui Jam Subuh kurang lebih penerimaan 865 juta dan sudah kami salurkan terakhir tanggal 19 Juni melalui 4 NGO yaitu Mercy, Aman Palestina, Sahabat Al-Aqsa dan Spirit of Aqsa. Dan alhamdulillah saldo di Pejuang Subuh sudah tidak ada, nol, sudah kami salurkan semua. Dan di sebelah kiri di situ ada foto serah terima tahap 1. Dan yang berikutnya adalah serah terima tahap kedua, dan di situ juga ada bukti plakat penerimaan dari NGO tersebut. Dan di sebelah kanan juga ada bukti transfer bahwa kami telah mentransfer semua dana yang Bapak Ibu titipkan kepada kami. Dan di bawahnya adalah penyaluran langsung di Palestina. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyalurkan dan telah peduli dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan dengan penyaluran tersebut, maka bantuan Peduli Palestina telah ditutup melalui Pejuang Subuh. Tapi kami tetap menunggu infak terbaik Bapak Ibu para jamaah untuk kegiatan dakwah dan sosial berikutnya, yaitu bisa melalui bendahara kami Bapak Iwan Primaditya di HP 0811 828 246 atau transfer langsung ke rekening Pejuang Subuh Pondok Indah melalui Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 4517220201001. Terima kasih jazakumullah khairan bagi Bapak Ibu yang telah menyisihkan hartanya untuk kelangsungan dakwah bersama kami Pejuang Subuh. Insya Allah menjadi amal jariah Bapak Ibu semua. Baik, Ustaz. Kita masuk ke sesi tanya jawab, Ustaz. Kita bacakan melalui chat dulu, Ustaz. Di sini dari Ibu Fitriah Ramadhani. Ustadz, apakah kemiskinan anak-anak yang tidak mau dengar nasihat dan hutang piutang itu rezeki juga, Ustadz? Apakah kemiskinan anak-anak yang tidak mau dengar nasihat dan hutang piutang itu juga rezeki, Ustadz? Pertanyaannya membingungkan. Ya, apakah kemiskinan boleh dan jadi hutang piutang adalah rezeki juga gitu, Ustaz? Ya, anak-anak kita di rumah ketika dinasihati dia tidak mau mendengar. Bahkan kalau diajak sholat, apa duluan deh, cuma duluan, saya belakangan.
Itu gejala-gejala tuh, kemiskinan rohani. Gejala-gejala sedang menunjukkan ada yang kurang dalam dirinya. Maka harus segera ditata, dikelola, dipenuhi. Sehingga saat ketika kita nasihati, kita ajak, dan lain sebagainya, itu dia punya kekayaan yang kuat, modal yang kuat untuk menyahuti panggilan. Hatinya mudah tergerak. Gitu. Tapi juga artinya kalau andai kata dia sudah memiliki modal yang kuat dalam jiwa, dia hidup di tengah kampus yang teman-temannya kalau diajak sholat tidak mau sholat, banyak yang lalai dari sholat, dia tetap sholat. Dia seperti ikan di laut. Ikan lautnya itu garam, tapi air lautnya itu tidak keasin, ikannya tidak keasinan. Hidup di lingkungan manapun, di jengkal bumi manapun dia berada, dia selalu istiqomah. Karena apa? Punya ketahanan batin, stabilitas temperatur batin yang luar biasa sehatnya. Keseimbangan jiwa yang sangat tertata rapi. Kalau anak kita punya kualitas kalbu yang bagus. Tapi itu kan butuh proses, Ustaz. Butuh proses. Dan di dalam proses, kadang kita sudah menasihati, tapi kalau lingkungannya tidak mendukung, lingkungan rumah sudah mendukung, tapi kan anak bukan saja bergaul di dalam rumah. Ada masyarakat, ada pendidikan. Di dua lingkungan itu mendukung nasihat seperti yang dilakukan di rumah atau tidak. Tapi kalau andai kata anak kita sudah memiliki kekayaan batin, kekayaan jiwa, maka insya Allah dia akan tetap menjaga. Sehingga jangan sampai ada setitik milah menempel pada wajah kedua orang tua. Lalu kemudian misalnya utang, apakah itu pun termasuk bagian dari kekayaan? Sepintas kita mengatakan hutang itu simbol dari kekurangan. Karena kurang, ngutang. Tapi kalau andai kata, ketika yang berhutang itu memiliki kekayaan batin yang hebat, maka dia selalu tergerak, bahkan berdoa kepada Allah, dikucurkan kekayaan, kucurkan harta, untuk bisa melunasi hutangnya. Dan karena dekat dengan Allah, Allah akan selalu mencukupkan itu. Allah akan selalu mencukupkan itu. Maka hutang pun sebetulnya kekayaan juga kalau kita melihat dalam perspektif yang lebih luas. Cuma harus dicermati, harus diamati dengan lebih jauh. Karena hutang itu membuat siang kita tidak mau ketemu sama orang, malah membuat kita malu. Keingat terus. Keingat terus. Gitu. Kalau orang beriman ingat terus supaya apa? Segera melunasi. Gitu. Tadi dikatakan hutang apakah itu bagian dari kekayaan? Bagian dari kekayaan juga. Karena hidup itu bukan hanya cukup saja, kaya saja, tapi juga ada kurangnya. Kurangnya itu yang membuat kita berpikir untuk maju. Kurangnya itu membuat kita bisa menyalurkan menjadi skill, kemampuan yang bisa diturunkan, sehingga potensi kita menjadi tersalurkan secara lebih maksimal. Tergerak untuk memaksimalkan semua potensi. Maka dengan hutang bisa membuat kita menjadi lebih maju. Tapi pada saat berhutang, harus ukur-ukur juga kita punya kemampuan untuk mengembalikan gitu. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ketika Al-Quran di dalamnya bercerita juga, dalam surah Ar-Rahman itu kan bercerita tentang neraka juga. Dan Ar-Rahman, dia yang maha pengasih. Neraka itu bagian dari nikmat juga. Coba lihat dalam surah Ar-Rahman. Setelah Allah menyebutkan dua nikmat selalu ditutup dengan pertanyaan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Disampaikan dua nikmat, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ada 31 atau 32 kalimat. Gitu. Disebutkan ada neraka. Disebutkan ada neraka.
Artinya neraka itu bagian dari nikmat. Sebab dengan neraka seseorang menjadi produktif melakukan amal soleh karena dia takut masuk ke dalamnya. Dia enggan untuk menceburkan dirinya masuk ke dalamnya. Maka dia hindari seluruh amal-amal yang kalau dikerjakan membuat dirinya masuk kecemplung ke dalam neraka. Maka hadirnya neraka itu bagian dari nikmat. Disebutkan neraka di dalam surah Ar-Rahman itu bagian dari nikmat juga. Maka digedor dengan pertanyaan yang berulang-ulang disebut fabi'ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu akan dustakan. Gitu. Kita dipanggil nalar dan kalbu kita dengan sekian pertanyaan bertubi-tubi dalam Al-Qur'an itu. Gitu. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, apa masih kurang yang sudah aku beri? Ku kasih sesuai dengan apa yang kau minta dalam doamu. Bahkan ku kasih jauh lebih baik dari apa yang kau doakan. Apa masih kurang setelah itu? Masih lalai sholat? Masih tunda-tunda waktu sholat? Masih nggak mau menyentuh Al-Quranul Karim? Masih menutup diri untuk mendapatkan hikmah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu. Maka pertanyaan tadi itu luar biasa. Dengan demikian, kita akan sampai pada kesimpulan tidak ada yang buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dari Allah itu baik. Kalau kita meresponnya dengan cara yang tepat. Benarlah di dalam surah Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan penguasa seluruh sekalian alam. Segala puji bagi Allah karena semua ini milik Allah. Semua ini milik Allah. Maka apa yang hari ini kita katakan buruk hanya karena standar yang kita gunakan untuk menghadapi masalah itu buruk, kurang, sehingga kita katakan itu buruk. Tapi sesungguhnya kalau kita cermati dengan seksama, Alhamdulillahirabbil alamin. Semua keputusan itu datang dari Allah. Puji-pujian hanya milik Allah dan hanya pantas. Manusia tidak pantas dipuji, walaupun kebanyakan manusia kepengen bahkan meminta untuk dipuji. Nggak ada yang buruk dari Allah. Yang buruk itu standar kita yang lemah. Coba, kita lagi sakit, apakah itu buruk? Nabi mengatakan dia bisa menjadi pengampunan dosa dan ditinggikan derajat. Apakah itu buruk? Kalau kita respon dengan cara yang tepat, dengan kesabaran, ikhlas menerima, lalu ikhtiar maksimal untuk segera sembuh dari rasa sakit. Tidak ada yang buruk dari Allah. Itu. Persepsi kita yang buruk yang ada. Demikian Ustaz. Baik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Giri, Tegal. Mohon uraian tentang rezeki orang yang syahid yang disebut Ustadz rezeki yang gaib. Rezeki yang orang mati syahid, Ustaz. Ya. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian menduga orang-orang yang gugur di jalan Allah dalam kebaikan yang dicintai oleh Allah yang puncaknya adalah berperang, berjihad, membela agama Allah, berperang. Amwata, mereka mati. Bal ahya'un, akan tetapi mereka hidup. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Yurzakun, selalu dapat rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hidup di sisi Tuhan mereka. Tuhan kita namanya Allah. Allahnya gaib. Kalau begitu rizkinya gaib juga. Rizkinya rohani. Ada kekayaan jasmani, ada kekayaan rohani. Rizkinya rohani. Apa bentuk rizkinya? Ini hukum turunannya nih. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membocorkan. Kalau ayat tadi ada di dalam surah Ali Imran surah ketiga 169. Rasul menjelaskan ketika ada sahabat datang bertanya, ya Rasul, ayah ibu saya sudah wafat. Apa saya masih punya kemungkinan untuk berbakti kepada keduanya?
Bala, tentu Anda masih punya kemungkinan berbakti pada keduanya. Bagaimana caranya ya Rasul? Jawab Rasul, "Falyasil ikhwana bihi min ba'di." Sambung terus tali silaturahim dari seluruh saudara ayahmu, termasuk di dalamnya ibumu yang telah meninggal. Ketika ayah kita lagi sakit di rumah sakit 1 minggu, sahabat terdekat ayah kita tahu betul, tapi nggak pernah datang nengok. Diwafatkan oleh Allah setelah 1 minggu. Sampai ke pemakaman, sahabat terdekat ayah kita tidak datang. Boleh jadi karena dia terhalang atau tidak mendengar kabar ini. Begitu selesai pemakaman, lalu kemudian kita nelpon sahabat ayah kita. Assalamualaikum. Ketika dijawab salam kita, maka pada saat itu pahalanya akan dialirkan Allah buat kedua orang tua kita. Karena kita sedang berupaya menyambung tali silaturahim dari seluruh sahabat, saudara, ayah kita, ibu kita yang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hubungan itu kemudian meningkat menjadi hubungan kawin-mawin misalnya. Itu luar biasa, melembaga, melegend. Maka kebaikan pun kebaikan yang melembaga. Ngalir terus. Apalagi berkeluarga dengan cara yang islami. Subhanallah. Subhanallah. Sehingga rumahnya menjadi surga baginya di dunia. Itu rezeki. Rizkinya rohani. Gitu. Kemudian ada hadis yang sangat populer. Idza matal insan, apabila meninggal manusia, in qata amaluhu, terputus amalnya, kreativitasnya, dia tidak bisa lagi kreatif. Illa min salasin, kecuali 3 yang masih kreatif, masih hidup. Seakan-akan beliau masih hidup. Tapi kan dia tinggalkan yang 3 ini dengan cara yang baik, alhamdulillah. Seakan-akan dia masih hidup. Apa itu shadaqatun jariyah? Itu rizki. Rizki buat yang sudah wafat. Sedekah yang selalu mengalir. Membangun masjid bukan berarti semua biaya masjid itu semuanya dari kita. Tidak. Ngirim 2 sak semen pun sama dengan membangun masjid. Itu. Datang memberikan nasihat, masukan. Saya maunya kalau bisa. Ini saran saya, tempat butuhnya ada di posisi ini. Gitu. Lalu kemudian disepakati dalam musyawarah, itu bahagian dari membangun masjid. Kalau pada saat itu kita memang tidak dalam kondisi punya sesuatu yang bisa dikeluarkan, punya ilmu, punya tenaga, dan lain sebagainya. Ini kadang-kadang ada orang yang nyumbangnya enggak, tapi sewotnya bukan main. Itu. Masya Allah. Membangun masjid itu sama dengan itu. Walaupun kita kirim hanya 1 potong besi. 1 potong besi. Itu sedekah jariyahnya luar biasa. Kalau sekian banyak orang, 1 waktu sholat rata-rata misalnya 100 orang yang sholat, 100 orang yang rukuk sujud kepada Allah, 1 orang mendapatkan 10.000 pahala. 10.000 kali 100 itu min ghairi ayyam qusamin husyai, tanpa dikurangi pahalanya sedikit pun masuk ke dalam rekening pahala kita. Itu baru 1 waktu sholat. Bagaimana kalau sholatnya itu sampai bertahun-tahun? Masya Allah. Sedekah, maka kita harus kreatif. Dan anak yang kita tinggalkan pun kalau bisa anak yang soleh-soleha. Supaya mereka menjaga dan merawat terus. Sehingga sedekah jariyahnya subur terus. Subur terus. Itu, subur terus. Jangan tanah wakaf dari orang tua kemudian diambil untuk hotel, pembangunan hotel. Jangan. Ada beberapa kasus di Jakarta ini seperti itu. Itu. Ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Pak Ustadz, ayah saya bukan dosen, ibu saya bukan ustazah. Gimana itu? Hemat saya, ilmu yang bermanfaat di sini adalah semua bentuk nasihat, ilmu yang sudah terkonversi dalam bentuk keteladanan, itu pun menjadi ilmu yang bermanfaat. Lalu dipotret oleh kita anak-anaknya, oleh lingkungannya, diamalkan, maka pada saat itu pahalanya akan mengalir terus. Waladun soleh yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya yang telah wafat. Sepanjang dia mendoa terus,
Allah akan memberikan pahala hebat buat kedua orang tuanya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, punya anak 2 orang, saat kita wafat, sudah punya masing-masing rumah sendiri, mobil pribadi, itu bagus. Tetapi lebih penting lagi dari semua itu adalah saat ketika kita wafat, mereka berdiri di belakang kita, tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleha. Meninggalkan semuanya serba cukup buat anak kita, tapi kalau tanpa diikuti oleh perangkat-perangkat lunak yang dengan itu membuat dirinya menjadi anak yang soleh, soleha, kita rugi dan celaka, bapak-bapak, ibu-ibu. Maka anak soleh itu aset besar. Mereka akan berdiri di belakang kita, dengungkan doa terus, berharap mohon kepada Allah, kadang dengan linangan air mata. Maka kita tetap mendapat suplai rizki terus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi kalau pertanyaannya apa bentuk rizki bagi mereka yang syahid, bagi mereka yang telah wafat dalam husnul khotimah, Rasul memberi kita bocoran paling tidak ada 4 itu. Itu. Maka kita hari ini ayo programkan, sampaikan kepada anak-anak kita. Ada daftar buku telepon tuh, kasih tahu nih papa, nih teman papa yang sangat baik ini waktu masih SD, waktu masih SMP, waktu masih kuliah, sekarang menjadi teman bisnis. Nih nomor handphonenya, sampaikan ke anak-anak kita. Bila perlu kita juga ajak mereka ke sana untuk silaturahim. Suatu saat ketika kita diwafatkan oleh Allah, mereka akan sambung terus silaturahimnya. Itu jangan silaturahimnya di HP saja, game-gamean saja, dan lain sebagainya. Sama orang yang nggak jelas, sama benda yang tidak jelas itu, masya Allah itu. Lalu kemudian sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, masya Allah itu aset besar buat kita. Gitu. Demikian kurang lebihnya Ustaz. Afwan. Baik Ustaz, syukron atas jawabannya, luar biasa. Ustaz, sekarang sebelum lanjut di pertanyaan di chat, kita akan pertanyaan langsung Ustaz. Ya. Sini yang ada resen Pak Edi. Silakan Pak Edi. Assalamualaikum Ustadz Taumpuli yang sangat kita hormati. Warahmatullahi wabarakatuh Pak Edi. Ya, luar biasa tausiah pagi ini, pencerahan dan menyentuh kalbu Ustadz, luar biasa. Terima kasih. Alhamdulillah. Saya hanya satu pertanyaan saja Ustadz. Seperti Ustadz tadi katakan di surat Al-Baqarah ayat 2, Alamal Quran, gitu ya, Ar-Rahman, Alamal Quran, kemudian kita kaitkan dengan hadis Bukhari Muslim yang mengatakan khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamah. Jadi barang siapa orang yang terbaik ada yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, Ustaz. Nah, kami tergelitik. Kita ini kan sedang benar-benar ingin mengajar dan memang belajar untuk mendalami Al-Quran. Kita berusaha untuk mencoba mengajarkannya. Namun ada pendapat, apakah untuk mengajarkan Al-Quran, seandainya kita ini memiliki ilmu yang baru, katakanlah ilmu sedikit, nahwu soroh ataupun ilmu tajwid, kemudian kita berikan atau kita sharing ilmu itu kepada jamaah yang memang belum sama sekali atau belum mengetahui bagaimana cara membaca Al-Quran dengan tartil, nah, apakah kita harus mempelajari dulu dengan ilmu-ilmu fikih, tasawuf, dan lainnya, Ustadz? Itu yang saya ingin sampaikan atau ingin tanyakan kepada Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasul mengatakan balighu anni walau ayat. Sampaikan olehmu dariku walaupun hanya 1 ayat. Kita sudah terbiasa dengan mengikuti ta'lim. Entah itu di masjid atau dalam metode Zoom seperti ini, sekian banyak ilmu dan wawasan masuk dalam diri kita. Melalui pesan Nabi kita tadi, menunjukkan bahwa kita punya kewajiban untuk menyampaikan lagi kepada orang lain. Sehingga kalau kita pakai bahasa sederhananya itu, kalau masuk surga jangan sendirian.
Ajak saudara-saudaramu yang terdekat, istrimu, anak-anakmu, tetanggamu. Ayo sama-sama kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyampaikan apa yang kita miliki, apa yang kita terima. Itu. Kalau perlu sampaikan. Rasul itu kalau setiap kali menerima wahyu, sebelum disampaikan kepada orang lain, dia sampaikan dulu kepada keluarganya. Dia sosialisasikan dulu. Kalau andai kata ayat itu diterima di luar rumah, begitu pulang, sebelum istirahat, dia sampaikan dulu kepada istri dan anak-anak. Sosialisasikan wahyu kepada keluarganya. Sehingga semuanya bergerak untuk mengamalkan bareng-bareng. Itu. Padahal baru terima wahyu, tapi sudah menjadi ilmu. Disampaikan, lalu kemudian bareng-bareng mengamalkannya. Itu. Masya Allah. Apalagi Al-Quranul Karim. Masya Allah. Man istama'a ila ayatin min kitabillah. Barang siapa yang mendengar satu saja ayat, satu saja, enggak dua, enggak tiga. Katabat hasanat mudha'afah, sudah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berbanding lurus dengan khairukum, sebaik-baik kamu. Man ta'allamal Qur'an, mereka yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya, mengajarkannya. Itu. Apalagi kemudian sampai kepada mengamalkan itu. Dengan dasar itu sampai mendengarkan saja, karena keutamaan Al-Quran itu sangat luar biasa. Nilai spiritualitasnya sangat tinggi sekali. Sehingga mendengar saja sudah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Katabat hasanat mudha'afah wa man talaha, dan orang yang membacanya kanat nuran yaumal qiyamah, dikasih cahaya bila mana datangnya kiamat. Dikasih cahaya. Itu. Masya Allah. Saat kiamat datang, semua sumber sinar cahaya padam. Matahari padam, bulan bintang ke bintang padam, semua padam, apalagi PLN, padam semuanya. Itu. Secerca cahaya, setitik cahaya menjadi sangat berarti di tengah kegelapan. Seperti itu. Orang yang membaca Al-Quran dikasih cahaya bila mana datangnya kiamat. Orang lain nggak mendapat akses cahaya, kita mendapat akses cahaya karena selalu membaca Al-Quran. Coba biasakan satu ayat, satu hari satu juz. Apalagi usia kita sudah kayak begini, ayo biasakan satu hari satu juz. 1 bulan 1 kali khatmil Quran. Ayo coba. Nanti kita akan merasakan ada getar-getar yang berbeda. Karena sementara kita membaca Al-Quran, kita sedang dinasihati oleh Allah. Kita sedang dibimbing oleh Allah. Kita dalam satu lingkungan rohani yang sangat luar biasa. Audiensi dengan Allah. Rasakan pada saat kita baca Quran, kita sedang dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya membaca Al-Quran dalam sholat, pahalanya beda dengan di luar sholat. Beda dengan di luar sholat. Makanya jangan ngeluh. Sholat dengan keimanan supaya ketika imam membaca surat yang panjang, kita malah demen luar biasa karena mendapatkan keutamaan berlebih dalam sholat. Dengan wudhu, pahalanya lebih besar daripada tanpa wudhu. Artinya apa? Biasakan pakai wudhu. Maka dawamkan wudhu. Supaya lagi nyetir mobil pun bisa baca Quran. Lagi nyapu halaman pun masih bisa baca Al-Quranul Karim. Tapi punya wudhu. Makanya Al-Quran itu luar biasa. 6.236 ayat. 114 surah. 30 juz. 77.439 kosakata. 323.015 huruf. Satu kali kita membaca Al-Quran, satu saja huruf, satu pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tidak, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bahkan di pesannya yang lain Rasul memberikan spirit kepada kita. Satu huruf itu asyara hasanat.
10 kebaikan buat kita. 10 kebaikan, bukan 10 pahala, 10 kebaikan. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Satu huruf saja, 10 nikmat besar dari Allah. Kita lagi sakit, pengen sembuh, satu kebaikan tuh. Gitu. Kita lagi kekurangan, pengen kecukupan, 2 kebaikan. Gitu. Kita pengen jalan, butuh kekuatan, 3 kebaikan. Hanya 1 huruf saja, kekuatan spiritual Al-Qur'annya itu luar biasa utamanya. 1 huruf saja 10 kebaikan. 1 huruf saja 10 kebaikan. Maka kenapa? Kenapa kadang-kadang kita memperlakukan Al-Quran seperti anak tiri dalam rumah dari seorang ibu yang kejam, salah ibu tiri. Maka Al-Quran, ayo raih. Gitu. Habis, apalagi kalau habis subuh kayak begini, aduh, jangan cepat-cepat pulang ke rumah kalau jamaah di masjid. Duduk dulu. Selesaikan 30 juz. Selesai zuhur, ayo baca Al-Quran. Habis asar, ayo baca Al-Quran. Maka nggak terasa kadang-kadang satu hari itu bisa 2-3 juz. Hanya 10 menit, 10 lembar kok, 1 juz. 10 lembar. Dan kalau kita sudah terbiasa melihat ini di hadapan kita, Al-Quran terbuka, 2 halaman, kayak 1 lembar, kanan dan kiri. Itu terasa pendek buat kita itu. Karena Allah sudah mempermudah itu dalam kalbu kita sehingga meresponnya tidak menjadi beban lagi, malah mencintai Al-Quran. Saya hari ini taklim kita nih mulai dari setengah 6 sampai jam 7. Kalau kita udah terbiasa habis subuh habisin 1 juz, maka kita udah defisit 1 juz. Penuhi yang kurang ini melalui habis zuhur. Lalu kemudian kita kejar tuh yang 1 juz yang masih kurang. Syukur-syukur habis asar, habis maghrib sampai isya. Karena menunggu waktu isya sebelum pulang ke rumah, menunggu waktu isya itu pahalanya sama seperti salat isya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak sholat, belum sholat isya nih, tapi pahala isyanya kita sudah dapatkan. Karena kita sedang menunggu datang waktu sholat isya. Apalagi menunggunya bukan sekedar duduk-duduk aja, tapi baca Al-Quran. Masya Allah, sekian banyak kebaikan kita dapatkan pada saat itu. Saya ingin mengatakan bahwa jangan pernah sampaikan kepada anak-anak kita, Al-Quran itu tidak seperti buku biologi, buku fisika, buku kimia, atau buku-buku filsafat, psikologi, sosiologi, dan lain sebagainya. Tidak. Maka ketika kita mendengar miris, kita menangis ketika kita mengatakan Pancasila atau Al-Quran. Karena 2 itu nggak bisa dibandingkan. Levelnya beda. Bukan apple to apple. Mantiknya lumpuh pada saat itu. Tapi sekarang ini kita hidup dalam suasana kepentingan yang sangat kaya dari mereka yang ada di atas. Bergerak sesuai dengan kepentingan. Maka kita pahami saja. Tapi kita hari ini tetap sibuk mengamalkan Al-Quran. Belajar Al-Quran, amalkan Al-Quran. Sehingga kita tetap istiqomah untuk menampilkan Islam dengan sebenar-benarnya. Rahmatan lil alamin. Sehingga orang lain mengatakan, wah Islam teroris. Kata teman kita yang tetangga kita yang non-muslim akan mengatakan, enggak, tetangga saya muslim, enggak seperti itu. Islam teroris, Islam ini, Islam. Kata dia apa? Enggak, saya bertetangga dengan teman saya muslim, tapi enggak pernah mengamalkan hal-hal seperti itu. Dia langsung mengkanter itu. Karena kita mengamalkan Islam dengan benar. Dengan wajah Al-Quran yang bening, luar biasa. Diterima oleh semua kalangan. Istiqomah terus amalkan agama ini. Istiqomah terus. Gitu. Dan dia bersumber pada samudra ilmu Allah di dalam Al-Quran. Lalu di backup melalui tafsir Al-Hadis oleh Rasulullah SAW. Maka kita akan mendapatkan kekayaan sejati, kekayaan nafs. Itu. Kekayaan nafs, kekayaan jiwa. Hidup kita akan tenang.
Masalah kita pelik, Pak, tapi kita tetap tenang menghadapi masalah itu. Dan itu modal dasar menghadapi masalah. Kita akan segera dikeluarkan Allah dari masalah-masalah. Gitu. Demikian, Bapak. Terima kasih Ustadz Tampuli, luar biasa. Terima kasih. Pak Jadi, Bapak. Baik Ustaz, syukran atas jawabannya Ustaz. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 7 Ustaz. Izin satu pertanyaan lagi, boleh Ustaz? Mangga. Baik. Dari Ibu Suharmiati, bagaimana penjelasan bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekufuran, kaitannya dengan nikmat Tuhan, yang mana yang kau dustakan ini mungkin yang tadi surat Ar-Rahman Ustaz ya? Ya. Jadi kekufuran dengan apa? Kefakiran. Ya. Demikian Ustaz. Ya. Kadal fakru ayyakuna kufran. Kefakiran dekat dengan kekufuran. Gitu. Metode ini yang sering dipakai sama yang lain, akhirnya kemudian banyak orang Islam yang terpengaruh. Gitu. Kalau andai kata miskin materi, miskin harta, tapi kaya jiwa, maka seseorang yang sedang miskin harta tidak dekat dengan kekufuran. Yang dimaksudkan dari hadis ini sebetulnya terkait dengan ketika seseorang miskin harta, hidup dalam kekurangan, tapi menggerutu terus. Nggak syukur-syukur dalam kemiskinan hartanya. Dan di saat yang sama, miskin rohani juga, miskin jiwa juga, itu yang kemudian mendekatkan dirinya kepada kekufuran. Mudah untuk diombang-ambingkan, diasam garamkan lingkungan, maka diajak untuk murtad pun dia mau. Saya ketika pada saat baru-baru datang ke Jakarta tahun 91, Masya Allah, ada yang kirim surat. Ada yang kirim surat, ngajak untuk murtad. Bahkan dikasih iming-iming 2 miliar. Ketawa aja. Ketawa aja. Begitu saya lihat suratnya, stempelnya, kantor pos satu kelurahan. Saya menjadi membaca, oh tidak. Artinya kalau kita pada saat itu memiliki kekayaan jiwa, kekayaan batin, kita punya respon yang tepat. Dan sangat mudah, nggak pakai kalkulasi, ruwet-ruwet lagi, berpikir rumit untuk menolak. Gitu. Untuk menolak. Makanya hari ini memang pandemi COVID-19, hidup serba susah. Tetapi pada saat yang sama, pastikan bahwa ruang jiwa kita tidak ada yang kosong dari iman yang kuat. Kalbu kita jangan sampai sepi dari iman yang kuat kepada Allah. Rongga dada kita harus penuh dengan partikel-partikel iman. Maka yang kurang pun Allah akan membuat kita menjadi merasa cukup. Itu. Saya ambil contoh misalnya, rezeki kita hari ini ditetapkan Allah 5 juta. Tapi kebutuhan di depan mata kita 7,5 juta. Ini kurang. Kalau kita punya kekayaan batin, kaya jiwa, maka pada saat itu kita mengatakan, aku syukuri yang 5 juta walaupun kurang. Karena Allah Maha mampu untuk memberi aku hari ini, bahkan lebih kurang dari 5 juta. Maka syukuri dulu yang 5 juta walaupun kurang. Ketika kita lagi asyik bersyukur, sibuk bersyukur dengan yang 5 juta, tetap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah wujudkan janjinya, la in syakartum, jika kalian bersyukur walaupun kurang, la azidannakum, aku tambah nikmat itu. Sehingga apa yang aku berikan di luar ekspektasi kamu, harapan kamu. Itu. Tapi wala in kafartum, kalau kamu kufuri,
Nggak mengakui bahwa itu bersumber dariku, tapi karena harta, karena skillmu, karena ilmumu, karena pengalamanmu. Innaga bila syakir. Kamu jangan berdoa lagi minta harta, penambahan harta, karena yang datang adalah azab yang sangat. Nggak butuh waktu lama, yang ada bisa hilang sama sekali dalam genggaman tangan kita. Jadi kalau pertanyaannya, kadal fakru ayyakuna kufran. Ini Imam Ali, bukan hadis, tapi Imam Ali mengatakan, kadal fakru ayyakuna kufran. Kefakiran itu lebih dekat dengan kekufuran. Kalau pada saat yang sama, iman kita lagi lemah. Sehingga gampang diasam garamkan lingkungan. Demikian Ustaz Afwan. Baik Ustaz. Alhamdulillah ini sudah pukul 7:11 Ustaz. Baik Ustaz, sebelum ditutup dengan doa Ustaz, mohon sedikit ringkasan tentang materi kita pada pagi hari ini, yaitu makna kekayaan. Saudara-saudaraku yang saleh-saleha, para pejuang subuh Pondok Indah, konklusi yang bisa kita ambil pada pembahasan kita pagi ini adalah, pertama, hakikinya kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Kalau kita hidup dalam tuntunan Allah dan Rasul-Nya, sibukkan diri, kumpulkan kekayaan-kekayaan jiwa, melebihi kekayaan-kekayaan dunia, kekayaan-kekayaan jasmani. Gitu. Jangan menganggap kekayaan jasmani dunia lebih penting daripada kekayaan jiwa yang dengan itu membuat orientasi ke akhiratan kita tetap hidup terus setiap saat. Kita harus tetap mengatakan kekayaan jiwa lebih utama daripada kekayaan jasmani. Kemiskinan jiwa jauh lebih berbahaya daripada kemiskinan roh, kemiskinan batin. Itu yang harus kita catat. Itu harus kita catat. Yang kedua, penjelasan ini bukan menafikan pentingnya dunia dalam kehidupan kita. Karena jauh sebelumnya pun Al-Quran sudah mengatakan, dihiaskan kepada manusia kecenderungan untuk cinta kepada perempuan, anak, harta benda, kekayaan, dan lain sebagainya. Itu bagian dari fitrah kita. Itu. Tetapi, walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang akhir itu lebih baik daripada permulaan. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Artinya, utamakan kekayaan akhirat, kekayaan jiwa. Maka pada saat itu, kekayaan dunia, kekayaan jasmani akan hidup. Tapi kalau kita mengikuti, mementingkan kekayaan jasmani, kekayaan dunia semata-mata, maka pada saat itu kita rugi, karena pada saat yang sama, sejumlah kekayaan, perangkat-perangkat lunak yang dengan itu ketika masuk ke dalam jiwa kita menjadi kekayaan yang luar biasa, itu menjadi nggak dianggap penting, sirna. Sehingga batin kita sebetulnya sedang beranak, sedang menggerutu, dan kita nggak pernah sadar itu. Ini saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Afwan, mohon ditutup dengan doa Ustaz supaya lebih berkah lagi. Amin, amin, amin. Kita dahului dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya mujibas sa'ilin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa adkhilna fil jannati bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an. Ya muqallibal qulub
ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك إلى يوم القيامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء. اللهم فتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. تقبل دعاءنا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukran. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Jazakumullah Ustadz atas pemaparan materi tentang makna kekayaan pada pagi hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat sekali. Dan bagi Bapak Ibu, alhamdulillah bisa mengikuti kajian pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Semoga kita semua bisa mengamalkan apa yang telah kita dapatkan pada pagi hari ini. Dan mohon maaf bagi Bapak Ibu yang sudah bertanya, baik raise hand atau melalui chat, yang belum bisa kami tanyakan kepada Ustadz. Insya Allah di lain waktu kita akan lanjut lagi. Insya Allah tayangan kita pada kajian kita pada pagi hari ini akan kita upload di YouTube sehingga Ibu Bapak bisa mengulang materi kajian kita pada pagi hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.